Di mana ada Tuhan seperti itu yang mendoakan umatnya yang percaya kepadanya. Kebanyakan umat yang berdoa kepada Tuhan. Tapi Alkitab katakan, firman Tuhan katakan, lewat peristiwa kenaikan, kita tahu ada imam besar. Dia berdoa kepada saudara, berdoa bagi saudara setiap saat. Shalom saudara, kita berjumpa kembali pada hari ini. Saat ini saya akan sampaikan firman Tuhan yang masih berkaitan dengan merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Kalau video sebelumnya, saudara saya ajak untuk memahami makna kenaikan Yesus bagian yang pertama. Ini merupakan makna kenaikan Yesus bagian yang kedua. Bagaimana kita memaknai kenaikan Yesus ke sorga dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, Bapak Ibu. Saya langsung saja mengajak saudara untuk melihat 3 bagian daripada ayat-ayat Alkitab bagaimana kita maknai kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Yang pertama itu dalam Yohanes 14 ayat 2 dikatakan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Sekali lagi, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Ya, Bapak Ibu, Yesus ini pribadi yang luar biasa. Setiap perkataannya bisa dipercaya. Apa yang membuat orang bisa mempercayai perkataan Yesus? Karena apa yang dikatakannya senantiasa dan pasti ditepati. Mari saya ambil saudara contoh untuk flashback kembali mengenai perkataan-perkataan Yesus yang dia tepati. Pertama, saya mau katakan, waktu dia bersama dengan murid-murid, dia sudah mengatakan, nanti anak manusia akan ditangkap, dikatakan. Dan akan diadili, dikatakan. Dan di situ imanmu tergoncang, dan itu terjadi, Bapak Ibu. Dikatakan, nanti dia akan disalibkan, dikatakan. Ada di antara para penjahat, kata Alkitab. Ya, dan dia disalibkan. Dan dia sudah berkata sebelumnya, anak manusia akan mati dan dikuburkan selama 3 hari. Sebagaimana Yunus dalam perut ikan 3 hari, anak manusia akan mengalami yang sama. Dan benar ketika dia diturunkan dari kayu salib, dia dikuburkan pada sebuah gua. 3 hari lamanya dia dalam gua. Nah, dan Tuhan sudah berkata juga sebelumnya, bahwa kalaupun dia mati nanti, dikatakan dia akan bangkit. Dan benar Bapak Ibu, pada hari yang ketiga pagi-pagi benar para murid-murid datang ke gua di mana dikuburkan, dia tidak ada. Para malaikat katakan dia tidak ada kepada para perempuan, kepada para murid, karena dia sudah bangkit seperti yang dikatakannya. Sekali lagi, dia bisa dipercaya karena apa yang dikatakannya ditepatinya. Dan ini lagi Bapak Ibu, dia bisa dipercaya karena apa? Karena apa yang dikatakannya itu dia lakukan. Dia setelah bangkit, akhirnya dia naik ke sorga. Dan sebelum itu terjadi, secara tersirat Bapak Ibu, dalam Yohanes ini dikatakan bahwa di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Oleh sebab itu aku mengatakannya kepadamu, dikatakan, aku akan pergi ke sana dan menyediakan tempat bagimu. Di sini tersirat sebuah pernyataan Yesus, dikatakan dia akan pergi ke sana. Bagaimana dia pergi ke sana? Dengan cara dia naik. Dan ketika dia naik, Bapak Ibu, dikatakan dia menyediakan tempat bagi orang yang percaya. Jadi melalui peristiwa kenaikan Tuhan, maka kita memahami makna dari ayat ini. Kenaikan Yesus itu menjadi jaminan buat kita bahwa orang percaya memiliki kepastian akan surga. Sekali lagi, kenaikan Yesus itu menjadi jaminan buat kita bahwa setiap orang percaya punya kepastian akan surga. Bapak Ibu, saya mempelajari mengenai agama-agama ya dalam pelajaran mata kuliah agama-agama dunia. Ya, dari apa yang saya pelajari Bapak Ibu, ada seperti sebuah keyakinan universal buat semua keyakinan, baik yang tempo dulu, masa dulu, atau mungkin primitif maupun keyakinan modern. Semua punya kesadaran keyakinan yang sama bahwa ada sebuah kehidupan setelah kematian fisik, diyakini. Dan dikatakan bukan hanya ada, dikatakan ada juga sebuah keyakinan akan sebuah tempat di dalam kehidupan setelah kematian sendiri.
Ada macam-macam orang yang memahami tentang tempat itu, ada macam-macam pandangan. Ada yang menyebutkannya sebagai nirwana, ada yang menyebutkan sebagai firdaus, ada yang menyebutkannya sebagai tempat yang luar biasa, ada yang menyebutkannya sebagai surga, ada yang menyebutkannya, orang percaya mengatakan kerajaan surga atau rumah Bapa. Dan Yesus, perhatikan, Yesus itu mendeklarasikan bahwa tempat itu memang ada. Karena apa? Memang dia berasal dari sana, saudara. Itu tempatnya, itu miliknya. Dan dikatakan dia naik ke surga, menyediakan tempat bagi setiap orang yang percaya, bagi saudara dan saya. Bapak Ibu, konsep tentang surga itu memang agak sedikit sukar untuk dimengerti dan dipahami. Karena apa? Belum ada orang yang sudah pernah pergi ke sana, turun ke bumi selain Yesus, Bapak Ibu. Dan ketika Yesus turun ke bumi, mendeskripsikan surga sangat simpel. Dia katakan itu rumah Bapakku. Ya, gambaran kita tentang rumah, tempat yang sederhana. Namun dalam bahasa Inggris pakai kata mansion. Ya, tempat yang megah, istana yang megah dikatakan. Dan saya percaya menurut Wahyu Bapak Ibu dikatakan bahwa tempat itu luar biasa. Dikatakan lantainya berlapis emas, ya. Dindingnya itu dari permata, yang ada terang di sana semua. Ada Allah di sana, ada malaikat di sana, ada orang-orang kudus yang percaya pada Tuhan, Bapak Ibu. Pada Tuhan. Sorga adalah sebuah kediaman abadi yang kekal. Ada seorang ahli dari agama Yahudi, Bapak Ibu. Dia mengatakan demikian. Di sorga sana dikatakan itu adalah tempat yang terbaik, lebih baik daripada tempat yang ada di muka bumi. Dan dikatakan di sorga sana itu merupakan suasana terbaik yang bisa dinikmati seorang makhluk atau manusia. Di sana orang bisa bersekutu kepada penciptanya, lebih kenal, lebih akrab. Dan di sana katanya alamnya abadi, tidak ada hal-hal yang kurang, di sana sempurna adanya. Dikatakan sorga itu tempat yang luar biasa, kata ahli ini. Dan saya mau katakan buat saudara, hal itu hanya bisa dipastikan dimiliki seseorang. Perhatikan, ketika orang itu percaya pada Yesus Kristus. Dan ketika orang percaya pada Yesus, Bapak Ibu, maka dikatakan aku pergi ke sana menyediakan tempat bagimu. Ketika Yesus naik ke surga, maka kepastian yang perlu kita percaya bahwa Tuhan menjamin kepastian surga yang mulia bagi setiap orang yang percaya. Mari saudara saya ajak sedikit berpikir simpel, Bapak Ibu, ya, berpikir simpel. Semua orang di muka bumi ini pengen memiliki rumah, ya. Kalaupun saudara cuma bisa mampu ngontrak, pasti keinginan saudara memiliki rumah atau ngontrak kalau bisa kondisi rumahnya baik, ya. Dan semua orang pengen berupaya memiliki rumah yang lebih baik daripada yang ada pada sebelumnya. Namun tidak semua orang sepertinya mendapatkan kesempatan dapat memiliki rumah, ya, secara permanen dan diwariskan kepada keturunannya. Dan mungkin ada perasaan yang kurang nyaman ketika itu tidak terjadi atau tidak dialami oleh orang-orang percaya ketika tidak diberi kemampuan oleh Tuhan untuk memiliki sebuah rumah. Namun saya mau beri penghiburan kepada saudara. Kalaupun saudara gagal, perhatikan, kalaupun saudara gagal belum mampu memiliki rumah di muka bumi, ya, belum bisa menitipkan rumah milik saudara kepada keturunan saudara di muka bumi, Alkitab katakan dan menghibur saudara, nanti kalau saudara selesai hidup di muka bumi, maka engkau ada tempat yang abadi, yang luar biasa. Surga namanya. Surga namanya. Surga namanya. Jadi Bapak Ibu, saya percaya lewat momen peristiwa kenaikan Yesus di surga, kita dipastikan kembali bahwa setiap orang yang percaya mendapatkan tempat, dipastikan mendapatkan tempat, memiliki tempat di surga oleh Tuhan Yesus, Sang Pemilik surga itu sendiri. Yang kedua, bagaimana kita memaknai kenaikan Tuhan Yesus? Dalam Ibrani 4 ayat 14 dikatakan, karena kita sekarang punya imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus Anak Allah, baiklah kita teguh berpegang kepada pengakuan iman kita. Baiklah kita teguh berpegang kepada pengakuan iman kita. Yang kedua Bapak Ibu,
kita diingatkan kembali ketika Yesus naik ke sorga, maka makna kenaikannya kita disadarkan bahwa Yesus itu kembali kepada jati dirinya, kepada pribadinya yang adalah Allah sendiri, namun punya fungsi dikatakan menjadi imam besar agung. Perhatikan, dia yang telah naik ke sorga. Wow, saya mau ajak saudara berpikir mengenai pribadi-pribadi yang pernah naik ke sorga. Yang saya tahu itu ada Henok di Perjanjian Lama. Dia naik ke sorga, mengalahkan gravitasi bumi karena dia begitu dekat dengan Tuhan. Ia dikatakan 65 tahun dia hidup, beranak, memiliki anak perempuan laki-laki, 300 tahun dia dekat kepada Allah, dan umur 365 kalau saya tidak salah, dia tiba-tiba diangkat Tuhan, hidup-hidup ke sorga, mengalahkan gravitasi bumi. Ya, yang kedua adalah Nabi Elia. Ya, dia naik ke sorga ketika dijemput oleh pasukan kuda berapi dikatakan. Dijemput dan dibawa ke sorga hidup-hidup. Dan mereka semua naik ke sorga dengan cara supranatural. Dan pribadi Yesus yang ketiga di Perjanjian Baru itu naik ke sorga, disaksikan 500 pasang mata. Jadi Tuhan naik ke sorga nggak diam-diam. Bukan disaksikan 3 murid khusus, bukan. Bukan disaksikan 12 murid pilihan. Bukan disaksikan 70 murid lapis kedua. Bukan disaksikan 120 orang percaya yang ada di loteng Yerusalem, tapi disaksikan 500 orang. Jadi berita kenaikan Yesus adalah ya dan amin, bukan isapan jempol, karena disaksikan oleh banyak orang. Dan ketika Paulus menuliskan itu, Paulus menyatakan bahwa masih ada di antara 500 hidup sementara Paulus katakan itu, tuliskan itu. Jadi kenaikan Tuhan disaksikan oleh orang banyak, disaksikan oleh orang banyak, tidak naik sembunyi-sembunyi. Dan Alkitab berkata ketika dia naik menurut kitab Ibrani di sorga sana, dia menjadi imam besar agung. Terminologi imam besar itu dimiliki agama Yahudi. Tugas daripada imam besar itu setahun sekali masuk ruang Maha Kudus berdoa agar Tuhan mengampuni dosa-dosa umat. Dan imam besar hanya berfungsi pada satu bangsa. Bagaimana dengan imam besar agung? Dikatakan dia imam besar agung karena apa? Dia bisa menjadi imam atas semua bangsa, semua suku yang percaya kepadanya. Kalau imam besar Perjanjian Lama, perhatikan Bapak Ibu, kalau imam besar Perjanjian Lama berdoa buat dosa umatnya dan berdoa buat dosanya dia juga. Tapi imam besar agung tidak, Bapak Ibu. Dia adalah Allah, bertugas mendoakan umatnya. Apa yang didoakan dari umatnya, Bapak Ibu? Yang didoakannya adalah pergumulan saudara. Yang didoakannya adalah masalah saudara. Yang didoakannya adalah keperluan saudara. Yang didoakannya adalah kesulitan-kesulitan saudara. Mengapa itu didoakan? Karena dalam ayat-ayat sebelumnya dikatakan, dia bukanlah imam besar yang tidak mengerti, dikatakan. Tidak mengerti kelemahan kita. Tapi dia turut merasakan kelemahan kita karena dia pernah melewatinya. Dia pernah merasakannya, Bapak Ibu. Dia pernah menjalaninya. Jadi ketika dia tahu bagaimana pengalaman pergulatan manusia, dan dia bisa merasakan, dan ketika dia mendoakan, saya percaya doanya itu luar biasa. Jadi Bapak Ibu, penghiburan buat saudara dan saya, ketika Anda bergumul, ketika Anda susah, ketika Anda kesulitan, ketika Anda sesak, ketika Anda tertindas, ketika jalan Anda sudah gontai, kaki Anda tidak kuat berdiri, ketika derai air mata bercucuran karena masalah yang amat sulit, Alkitab berkata Bapak Ibu, dalam kondisi seperti itu ada imam besar di surga yang berdoa buat saudara. Dan itu kita yakini lewat kenaikan Yesus, menurut Ibrani katakan menjadi imam besar agung. Jadi Bapak Ibu, saya dapatkan berkatnya dua. Pertama, coba saudara flashback kembali mengenai masa-masa sulit yang kau hadapi, masa-masa sulit yang kau alami, masa-masa sulit yang kau derita di masa lalu. Wah, sepertinya saudara enggak kuat lagi menjalani hidup, namun engkau bisa melewatinya. Saya percaya ketika kondisimu begitu betul-betul terpuruk dan down dan engkau tidak tahu berbuat apa-apa, di situ Tuhan berdoa buat saudara. Di situ Tuhan mengerti kondisi saudara. Di situ imam besar memahami situasi saudara dan mendoakan saudara supaya Anda bisa melewatinya pelan-pelan, day by day, minggu demi minggu, dan saudara tiba pada masa kini. Jadi kalau saudara pernah melewati masa sulit di masa lalu, saya percaya pada saat itu imam besar agung mendoakan buat saudara. Dan berkat buat saudara untuk saat ini. Kalaupun saudara saat ini
juga sedang terpuruk. Saudara sedang sulit, saudara punya masalah, saudara punya pergumulan. Saya percaya sekali bahwa imam besar itu memperhatikan saudara. Imam besar mengerti akan kondisi saudara. Imam besar berdoa bersyafaat agar saudara kuat, agar saudara dapat maju melangkah. Dan saya percaya agar saudara bisa menjadi pemenang-pemenang dari kesulitan dan kesulitan saudara. Dan ketika saudara melewatinya, saudara tetap percaya. Seringkali kan kita bingung Bapak Ibu. Ya, kita percaya mujizat, kita percaya karya-karya Tuhan ajaib. Namun ada masa-masa sulit, ya kita berdoa agar Tuhan menyatakan kuasanya, tapi Tuhan nggak menyatakan kuasa. Tuhan tidak mengadakan tanda mujizat, Tuhan tidak mengadakan tanda ajaib. Dan kadang-kadang kita berpikir apa yang salah? Jangan-jangan Tuhan tidak mengasihi saya. Jangan-jangan Tuhan tidak ada. Jangan-jangan Tuhan berdiam diri. Jangan-jangan Tuhan bisu. Sebenarnya menurut ayat ini tidak. Dalam kondisi seperti tidak ada apa-apa kau rasakan, di saat itulah Tuhan berdoa supaya engkau bisa melewatinya. Saya yakin firman Tuhan ini, tak ada satupun kesulitan saudara yang luput dari perhatian dan doa Tuhan. Tidak ada satupun kondisi sulit saudara yang luput dari perhatian dan doa Tuhan. Tidak ada keadaan yang begitu suram yang kau lewati yang luput dari perhatian dan doa Tuhan. Kalau Bapak Ibu, kalau orang tua mendoakan saudara, saudara bahagia. Ada judul lagu mengatakan, di doa ibuku namaku disebut. Namun Ibrani katakan, di dalam doa Tuhan nama saudara disebut. Luar biasa. Di dalam doa Tuhan namamu disebut, hidupmu disebut, keluargamu disebut, masalahmu disebut. Betapa hebat, di mana ada Tuhan seperti itu yang mendoakan umatnya yang percaya kepadanya. Kebanyakan umat yang berdoa kepada Tuhan, tapi Alkitab katakan, firman Tuhan katakan, lewat peristiwa kenaikan, kita tahu ada imam besar, dia berdoa kepada saudara, berdoa bagi saudara setiap saat. Jadi saya mendorong saudara tetap maju apapun kondisimu, karena kita tidak sendiri. Ada doa-doa Tuhan dari surga buat saudara untuk bisa melewatinya. Yang terakhir, bagaimana kita maknai daripada kenaikan Tuhan. Dikatakan dalam Kisah Rasul 1 ayat 11 dikatakan, dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Yang pertama, kita memaknai kenaikan Tuhan. Dengan naiknya Tuhan ke surga, maka ada jaminan pasti akan surga bagi kita. Dengan naiknya Tuhan ada jaminan pasti bahwa surga menjadi bagi kita. Yang kedua, dengan naiknya Tuhan ke surga, dia menjadi imam besar. Dan peristiwa kenaikan kita tahu kita tidak sendiri. Dia berdoa bagi kita. Ya, dia berdoa bagi kita. Luar biasa, Allah berdoa buat saudara. Yang ketiga, dengan peristiwa kenaikan Tuhan, maka kita diingatkan Alkitab, malaikat katakan, sebagaimana dia naik, dia akan datang kembali. Sebagaimana dia naik, dia akan datang kembali. Itu pasti Bapak Ibu. Isu mengenai berita kedatangan Tuhan, itu sudah menjadi isu sepanjang sejarah gereja yang saya tahu. Dan mengenai kenaikan Tuhan ini, sudah banyak yang diputarbalikkan. Kadang-kadang ada unsur kepentingan pribadi di sana. Ada banyak tokoh-tokoh gereja yang saya pelajari buku sejarah gereja ya Bapak Ibu, menubuatkan tentang kedatangan Tuhan, tapi ada motif-motif tertentu untuk ketenaran, untuk ambil profit, dan semuanya gagal total Bapak Ibu. Ada banyak dulu seminar-seminar akhir zaman juga terjadi, lalu menceritakan mengenai indikasi-indikasi kedatangan Tuhan. Ini ciri-cirinya, boleh-boleh saja. Namun perhatikan ini buat Bapak Ibu Saudara, perlu catat ini. Kalau ada seorang hamba Tuhan atau seorang teolog atau apapun yang sudah menetapkan, perhatikan, sudah menetapkan tanggal, bulan, jam tentang kedatangan Tuhan, hindari orang itu. Hindari orang itu. Tidak ada satupun yang tahu kapan Tuhan datang kembali. Nggak ada satupun. Itu sudah dibuktikan dengan banyaknya orang-orang sebelum kita yang telah mengatakannya. Tidak ada kebenarannya. Namun ketika Tuhan belum datang, apakah kita harus tetap bersikap menanti kedatangannya? Alkitab katakan harus. Karena sebagaimana dia naik, dia pasti akan datang kembali. Meskipun, perhatikan, meskipun kita tidak tahu kapan dia datang kembali. Namun Alkitab tegas mengatakan, dia akan datang kembali. Karena apa? Dia pernah naik. Dengan cara yang sama, dia datang kembali. Lalu bagaimana kita
memahami kedatangan Tuhan kembali. Saya membaginya dalam dua bagian. Yang pertama, pahamilah kedatangan Tuhan kedua kali itu bisa bersifat pribadi, ya. Ketika ada orang berangkat meninggal dunia lebih dulu daripada kita, saya percaya Tuhan datang kembali kepada dia. Pertama datang ketika ada masa-masa di Yerusalem, yang kedua datang secara pribadi. Itu bisa kita pahami seperti itu. Yang kedua, menurut ayat ini yang saya pahami, kedatangan Tuhan kita pahami sebagai kedatangan yang universal, di mana dunia tahu dia datang, di mana sangkakala surga, malaikat surga berbunyi, di mana dikatakan ada gemuruh, di mana-mana ada tanda-tanda dia datang kembali. Dan ketika dia datang kembali dikatakan, meskipun pada masa-masa itu akan ada pendurhaka berkarya, akan ada penyesat, akan ada ilah-ilah, zaman ilah-ilah palsu menetrasikan kuasanya. Ingat, ketika Tuhan datang kembali, dia akan mengalahkannya dan akan menegakkan kerajaannya di bumi ini sebagai raja atas segala-galanya. Jadi Bapak Ibu, ketika Tuhan naik lewat peristiwa kenaikan Tuhan, engkau senantiasa ingatkan diri bahwa Tuhan akan datang kembali. Satu kali Martin Luther, ya, ditanya mengenai apa konsepnya, apa tentang pandangan tentang kedatangan Tuhan dan dengan praktek hidup sehari-hari. Dia katakan demikian, dikatakan, bekerjalah engkau, beraktivitaslah engkau, melayanilah engkau sebagaimana Tuhan datang 1000 tahun lagi, katanya. Namun berjaga-jagalah engkau, dikatakan, berjaga-jagalah engkau dalam hidupmu, doamu, ibadahmu, seakan-akan Yesus datang nanti malam. Dengan cara demikian saya percaya kita menjadi orang-orang yang hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Maknailah kenaikan Tuhan dengan sebuah keyakinan sorga menjadi jaminan saudara. Maknailah kenaikan Tuhan dengan sebuah keyakinan dia menjadi imam besar berdoa buat saudara. Maknailah kenaikan Tuhan bahwa dia pasti datang kembali menjemput umatnya dalam kemuliaannya. Tuhan memberkati kita semua.